Salam sejahtera pemirsa budiman. Senang sekali kami berjumpa lagi dengan saudara di dalam acara Dimensi Iman Kristiani melalui pelayanan media Antioquia. Acara yang kami rancang, kami kemas dan kami susun khusus guna gali pertanyaan, membangun pemikiran dan kesamaan di dalam hal-hal yang berkaitan di sekeliling hidup kekristenan kita. Dan kali ini kita akan membahas tema kita, lain di bibir, lain di hati. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama dengan narasumber dan kita ada hadir di sini Bapak Saud. Shalom Pak Saud. Shalom Pak Yuke. Dan ada Pak Henry. Shalom Pak Henry. Shalom Yuke. Dan seperti biasa kita akan bersama-sama dengan narasumber utama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pendeta Bigman Sirait. Shalom Yuke. Saudara-saudara, memang selalu menarik. Lain di bibir, lain di hati, pasti saudara akan teringat lagu ya. Memang lidah tak bertulang, kan kira-kira begitu. Saudara, tentu kita tidak akan membahas itu. Tetapi bagaimana dari sana kita akan bergerak memikirkan betapa amat sangat banyaknya ternyata orang Kristen dalam istilah sekarang gombal. Bilang cinta Tuhan padahal tidak. Tetapi bagaimana Alkitab mengungkap, itu memang menjadi menarik. Adalah kritik dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang pernah dinyatakannya. Seperti apa? Ini akan kita pikirkan. Namun sebelum lanjut kita lebih dulu berdoa. Kita minta Pak Henry untuk pimpin dalam doa. Tuhan yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih jika hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua di tempat ini, boleh hadir dalam acara Dimensi Iman Kristen. Ya kiranya Tuhan Kau pakai kami semua yang ada di tempat ini agar menjadi berkat bagi kami maupun bagi para pemirsa di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu kami ini hanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, inilah ucapan Yesus itu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 8 dan 9 ini mengingatkan bagaimana kritik yang sangat tajam yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang orang-orang Yahudi yang ternyata mempunyai kebiasaan mengucap hal yang tampaknya manis, tetapi sebetulnya jauh. Kalimat ini sih pernah diucapkan oleh Yesaya. Nah, ini akan kita pikirkan. Tapi kita pengen tahu sebetulnya apa yang ada di benak rekan-rekan kita tentang lain di bibir, lain di hati ini, begitu ya kan? Karena apakah yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, kita akan menggali seluas-luasnya dalam berbagai kasus. Saya tidak tahu siapa yang memulai di antara kalian yang punya pengalaman pahit, manis, atau asem. Ya Pak Bigman, itu sebetulnya yang terjadi di sekeliling kita. Orang banyak berpikir bahwa seharusnya orang tuh kan memang karena ingin mencari Tuhan, lalu ya seharusnya cocok nih antara mulut dengan yang di hati begitu. Tapi memang faktanya kita seringkali berhadapan dengan orang-orang yang kalau ngomong ya, tapi sebetulnya di dalam enggak. Sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, tapi tetap ngedumel di belakang. Dan ini yang seringkali menjadi masalah di gereja, lalu antar jemaat juga tidak kompak, jadinya tidak bisa saling menerima. Nah sebetulnya apa sih yang membuat manusia yang katanya mau mencari Tuhan tapi enggak gitu? Ini memang ada menyangkut beberapa hal ya. Tetapi sebelum saya jauh, uniknya di dalam kasus seperti ini saudara, kalau orang di Eropa, yes for yes, no for no, terlatih mereka, nggak perlu Kristen. Jadi kadang-kadang bingung melihat orang Kristen tidak terlatih untuk mengatakannya untuk ya, tidak untuk tidak, sehingga lahirlah apa yang kita sebut dengan basa-basi. Jadi terlalu banyak basa-basi. Apakah saya mengganggu? Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi yang nanya pun kelewatan. Udah jelas dia datang ganggu orang lagi baca, apa kok nanya mengganggu? Ya memang Anda mengganggu kok. Sorry mengganggu, itu lebih sopan misalnya kan. Pakai nanya lagi, apakah mengganggu? Ya jelas lah orang aku lagi baca-baca. Kau datang nanya-nanya lagi kan begitu. Tapi kemudian jawab, apakah saya, oh enggak apa-apa, kenapa? Nah, mulailah kita terlatih dengan basa-basi kecil, celakanya itu kebawa ke dalam dunia rohani. Ya, sehingga akhirnya basa-basi ini menjadi sangat menyedihkan dalam kehidupan karena menyangkut paut dan mencampur aduk dengan kekristenan. Ada pengaruh faktor budaya juga gitu Pak? Pasti. Enggak, tapi saya melihat begini Pak, kalau Bapak tadi mengatakan bahwa ini terbawa sampai ke lingkungan misalnya gereja itu sendiri, apakah ini tidak karena
ketegasan dari para pemimpin di gereja itu untuk misalnya menyusun suatu kode etik daripada pelayanan. Oke, kalau kita ngomong yang lain di bibir dan lain di hati, kalau itu hanya menyangkut kehidupan keseharian manusia, itu masih bisa kita terima secara nalar, Pak. Tapi kalau di dalam gereja, kalau saya misalnya melakukan pelayanan A, saya anggap paling benar. Nah, orang lain kan bisa menganggap pelayanan B dengan cara B yang paling benar. Jadi, sehingga terjadi apa yang beda yang diucapkan oleh masing-masing orang yang di dalam lingkungan kerohanian itu sendiri, Pak. Ini memang ada dua case. Pertama memang, misalnya kalau kita bilang rapat, ya kan? Apa yang diputuskan rapat, ya terima dong. Jangan diomongin beda di luar. Nah, itu betul, itu dalam forum. Tetapi memang kebiasaan tadi yang saya bilang, karena budaya tadi. Sudah diputuskan rapat, dia nggak setuju nih. Dia ngomong lagi di luar lain. Dia tadi iya, oke, quorum mengambil putusan, setuju kan? Mestinya udah setuju dong. Dia udah ngomong lain, adalah beginilah, begonolah. Loh, kamu kan bagian dari sistem itu. Nah, ini jadi kurang dewasa. Memang kalau kita lihat sehari-hari, pala politisi misalnya. Konsekuensi berpolitik kan kalau keputusan fraksi, ya ikutin dong. Kalau nggak suka, jangan di situ. Kan gitu. Karena ketika fraksi memutuskan, ya begitu. Apalagi kalau forum itu menjadi forum gereja. Betul sekali. Ada sistem, ada materi, sehingga ada ketentuan. Ya. Bagaimana kalau ada hasil raker, jangan dibicara di luar. Saya sebagai pendeta ngalamin juga misalnya. Ya. Raker udah mutusin, kenapa didiskusin lagi sih? Kenapa kok nggak setuju di luar gitu? Kalau nggak setuju, marilah kita berdebat di meja ini, di ruangan ini. Supaya kalau keluar, umat nggak bingung. Kok yang ini ngomong ini, yang ngomong itu gitu ya. Nah, ini ketidakdewasaan di dalam bersikap tadi memang menjadi mengerikan. Tetapi juga, kalau kita bilang para pemimpin, ya sama. Kalau pemimpinnya sendiri pun kemudian ternyata karena dia kalah voting lah misalnya, toh, lalu dia gasak-gusu bikin lagi yang lain. Ya lucu juga ya, buat apa kita voting kan, mengambil sebuah keputusan. Nah, sikap dewasa terhadap perbedaan dan keputusan yang muncul. Ini kita baru bicara dari perspektif kultur ya, ada kultural maupun sosiologi gitu ya. Kita belum masuk ke dalam dimensi yang spiritual lah begitu ya. Nah, ini memang menjadi menakutkan sehingga Asia lebih cenderung dengan hal begini sangat banyak berbanding misalnya Eropa. Oke, Pak. Tapi apakah apa yang ada di hati dan lain dengan ada yang bibir harus selalu berkonotasi negatif, Pak? Yes, karena integrity atau integritas adalah terintegrasi antara hati dan keluar, kan gitu kan. Sehingga hatimu itu katakan, jangan mentang-mentang itu bos, sebetulnya enggak, bilang iya, kan gitu kan. Sebetulnya kamu sudah mendustai hatimu. Tapi memang di dalam tataran keluarnya jadi bagus. Coba dia bilang enggak, jadi gelahi loh itu. Karena dia bilangnya jadi aman gitu kan. Bagus. Tapi kemudian ketidakpuasan itu sih kebawa nih ke rumah. Sebetulnya sih, gitu. Nah, maksud saya begini, Pak. Saya mencontohkan misalnya ada beberapa rekan atau beberapa pendeta lah bahkan, Pak, kalau kita ngomong di sini, yang misalnya hatinya memang A misalnya, tapi dia berbicara B. Tapi orang yang mendengar pembicaraan B itu menjadi sadar atau menjadi benar atau menjadi percaya kepada Tuhan, kan bisa saja, Pak. Kalau dalam hal itu kan berarti positif, Pak. Nah, gini, orang percaya pada Tuhan kan karena kebenaran mestinya, bukan karena kepalsuan. Hati-hati ya. Kalau kepalsuan diiming-iming percaya Tuhan, Henry, kamu percaya Tuhan, ikut Tuhan nanti, persoalan kamu beres. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Padahal dalam hati sih belum tentu beres. Lalu sebetulnya saya sudah menipu kamu sih ikut Tuhan. Ikut Tuhan karena kepalsuan berita yang saya sampaikan. Nah, itu kritik Tuhan Yesus terhadap orang Yahudi itu. Karena pemimpinnya selalu begitu tuh. Jadi menyampaikan apa yang ingin didengar oleh umat. Tapi bukannya kan kalau Bapak mengatakan orang Farisi itu kan karena dia kurang percaya, dia juga menutup pintu surga bagi umatnya, Pak. Kalau ini kan kita terbalik, Pak. Enggak, justru gini. Mereka tahu kebenaran itu. Mereka tahu juru selamat lahir di mana. Mereka tahu karakteristik juru selamat. Di sini nih. Tapi mereka bunuh itu. Nggak mau. Karena itu akan membahayakan posisi mereka gitu lah. Lalu mereka menjungkir balikkannya. Sama dengan posisi yang tadi yang saya bilang. Ketika kemudian orang mendengar itu lalu jadi percaya, tanda petik percayanya kan. Percaya karena apa yang kita katakan loh. Bukan percaya karena kebenaran. Kebenarannya kita simpen di sini. Tapi kalau kebenaran yang kita nyatakan, wah kalau gini siapa yang mau jadi Kristen? Ayo ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Saya pernah orang bilang,
Pak kalau gitu melulu ngomongnya Pak, siapa yang mau jadi Kristen Pak? Menderita terus, ya nggak mau padahal itu ayat Alkitab misalnya. Gimana Saud? Lain di bibir, lain di hati. Apakah Ini pengalaman cinta bukan? dulu ya? Oh, gitu. Apakah ini menyangkut dengan karakter? Kita tahu karakter bukan lahiriah yang artinya muncul, tetapi dalam suatu proses yang terus-menerus dan akhirnya menjadi karakter seseorang. Ya. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Tadi kan saya bilang tadi budaya di rumah, budaya di lingkungan, budaya sehari-hari, basa-basi dulu lah kan. Lama-lama itu kan mengkristal, jadilah karakter tadi. Kan gitu, tipikal kita jadi begitu tuh. Ini orang Asia secara umum. Nah jadi ketika itu sudah menjadi karakter, itu udah jadi sulit. Karena itu kan kristalisasi dari daily-nya kan, dari hari-harinya. Nah itu sebab kalau kita berbicara di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, harus ada pertobatan. Pertobatan adalah ledakan besar yang menghancurkan seluruh kepalsuan-kepalsuan. Sehingga keluarlah sebetulnya harus mengatakan ya untuk ya. Yesus sudah mengajarkan itu. Cukup ya untuk ya. Dan tidak untuk tidak. Jangan lebih, jangan kurang. Nah, kalau itu yang dikatakan, tidak akan ada lain di bibir, lain di hati. Nah, menariknya saya bilang tadi, istilah integritas adalah kesatu paduan antara kata dan perilaku. Nah, dia punya integritas. Kalau dia ngomong pasti bisa pegang gitu loh. Ya, seperti saya contohnya belajar etika. Belajar juga dari contoh teladan orang lain. Tapi dalam hal kecil saja, itu bisa kita bilang, misalnya ada telepon untuk saya bilang tidak ada, ya kan? Itu saya mengajarkan. Kenapa sering kita lakukan itu? Apakah karena perlu pertobatan yang Pak Pendeta bilang? Artinya kita senantiasa jatuh di dalam hal, anggaplah dosa kecil, bohong. Ya. Gimana Pak? Sebetulnya kan kamu tahu, tapi kamu langgar, dosa nggak? Iya. Dosa. Ya sudah, itu sebetulnya simpel kan? Tapi kita anggap biasa. Ah biasalah, masa mesti jawabin semua Pak? Kalau nggak mati dong saya Pak. Lalu kita bangunlah alasan pembenaran terhadap hal itu. Kalau kita ditanya orang, misalnya Pak udah di mana? Terlambat nih, on the way kan? Ya baru keluar nih lewat lampu merah. Sebetulnya kan kita mau menyamarkan posisi kan? Lampu merah mana nih? Emang dari rumah kita ke tujuan itu ada 15 lampu merah itu. Yang mana? Baru keluar dari mana nih? Apa sih sulitnya bilang, sorry Pak, saya baru keluar dari rumah misalnya kan. Jangan bilang on the way udah dekat kita tunggu-tunggu lu kok sejam. Ini orang timur. Bangga saya bilang tadi, pendeta pun bisa-bisa. Saya sebagai pendeta kalau udah terlambat saya ada guilty setengah mati ini, mateng gua. Tapi kalau begitu dia tanya, Pak ada posisi di mana? Ya saya nggak tahu. Saya udah di Monas menuju sini atau saya di mana menuju mana. Saya udah tahu saya terlambat, saya salah kok. Sorry, saya di sini ke sini. Jangan saya tambah lagi dengan bilang on the way hanya untuk supaya membuat di sana tenang. Nah, saya melatih diri. Udahlah, apa susahnya sih ngadain? Toh memang salah kok. Gitu. Oke Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa faktor integritas itu adalah kesamaan antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang keluar dari bibir mulutnya. Tapi kan begini Pak, kita harus mengetahui juga bahwa apalagi kita Indonesia ini terdiri dari budaya yang sangat beragam dan setiap kebudayaan itu mempunyai kebiasaan masing-masing. Dan di satu daerah misalnya berbohong itu hal yang biasa, di satu daerah yang lain tidak boleh. Nah kalau dari kecil seseorang itu telah biasa melakukan hal tersebut, nah ini kan menjadi kebiasaan Pak. Nah kalau tidak ada suatu kode etik daripada bagaimana antara hati dan mulut itu harus ada satu, misalnya satu harus ini, kedua harus ini, ketiga harus ini. Nah toh pemahaman setiap orang akan berbeda Pak. Ya gini, ini menarik ya. Jadi kalau Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, pernah membuat satu definisi moral. Moral itu apa sih? Jadi yang terbanyak diambilnya dari seluruh kebiasaan. Tadi kan ada beda-beda ya. Di Papua dicerita waktu lampau kalau bisa mengkhianati, hebat tuh. Jadi waktu diceritakan Yudas oleh penginjil, semua tepuk tangan sama si Yudas. Sampai penginjil sempat bingung. Loh ini ada apa ini? Kok malah Yudas? Mereka kagum dengan Yudas karena berhasil menjual Yesus. Tetapi kemudian mereka mesti belajar pada satu pemahaman yang baru kan. Nah ini memang terjadilah sebuah perubahan kan gitu terhadap mereka akibat pembaharuan daripada kebenaran. Nah Immanuel kan ketika mengambil ukuran moral itu berlaku global. Nah sekarang kita ukurannya apa? Ya kembali ke Alkitab kan gitu kan. Sehingga semua orang memang harus belajar Alkitab. Nah inilah tugasnya pentingnya di gereja, jangan basa-basi kalau khotbah. Kita kan khotbah juga basa-basi.
Yang dengar basa-basi, ya hidupnya basa-basi. Nah, itulah orang Kristen. Ya kan? Haleluya. Semua kalau nyambut tamu, senyum ya, manis ya. Habis itu mungkin kelahi ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa khotbah bisa basa-basi, Pak, Yes. di gereja. Betul. Padahal sebelum khotbah bukannya setelah berdoa, Pak, agar Betul. semua apa yang keluar dari bibir mulut dipimpin oleh Roh Kudus, Yes. sehingga menjadi berkat bagi orang Iya. banyak. Kalau gitu, Roh Kudusnya itu roh apa itu, Pak? Bukan Roh Kudusnya, doanya pun basa-basi. Seru ya. Jadi makanya dibilang begini, sebetulnya kenapa sih Yesus mengkritik ibadahnya orang Yahudi? Basa-basi, percuma bangsa ini memuliakan aku dengan mulut bibirnya, hatinya jauh dari aku. Ini fakta yang menakutkan. Makanya gereja jangan berpikir dia yang paling suci, dia yang paling hebat. Orang dunia itu yang suka bohong gitu kan. No. Mimbar itu pun seringkali terjadi kebohongan. Tadi yang saya bilang, memilih berita yang orang suka dengar. Ayat itu betul begitu. Tapi sebetulnya ayat itu kalau berbanding ada ayat-ayat lain, sebetulnya artinya nggak ke situ tuh. Dibelokkan supaya orang seneng. Misalnya, Saudara Alkitab berkata, mintalah akan diberi, cari ketemu kan gitu ya, ketok di muka, asik dong. Padahal ada ayat lain bilang kan, kau sudah minta nggak diberi. Kenapa nggak baca semua? Oh lalu ngomongnya cuma itu toh gitu kan. Jadi dia mengkhianati terhadap hal itu. Tapi ada aspek kedua, oh saya nggak tahu ayat yang itu, kelewatan. Nggak tahu kok berani khotbah. Kan kalau orang mau mengkhotbahkan Alkitab, ngerti dong seluruh isi Alkitab, nggak boleh sepotong-sepotong kan gitu. Nah, sehingga yang ketiga lagi adalah mengambil itu untuk kepentingan dirinya, memperkosa ayat itu. Sehingga terjadilah tadi, doa pun basa-basi. Jadi Roh Kudus disebut, Tuhan disebut, tapi tidak ada di situ. Percuma mereka, makanya Tuhan bilang tidak setiap orang menyebut namaku, apa tuh? Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, inilah antara kata dan hati itu, hati-hati. Jangan kata Tuhan, hati enggak. Tuhan tolak loh. Tapi Pak Bima, kan ada temperamen-temperamen seperti kolerik, sanguin, melankolik, dan lain-lain. Orang kolerik kan terbiasa ngomong apa adanya. Wah, nggak peduli lah orang mau ngomong apa, dia ngomong yang dia mau, begitu. Tapi orang sanguin mungkin lebih diplomatis atau lebih pakai strategi dan lain-lain. Nah lalu bagaimana dengan orang-orang tipe-tipe seperti sanguin dan lain-lain menjaga supaya apa yang di bibir selalu cocok dengan yang di hati itu? Tidak ada persoalan dengan temperamen. Karakter adalah bad or good, baik atau jelek. Temperamen itu, kalau kita mengambil yang zaman dulu kita bilang ada sanguin, ada phlegmatik, kolerik, seterusnya. Kalau sekarang kan orang bilang introvert, extrovert gitu kan. Itu adalah wadah cara menyampaikan, tapi tidak mengurangi kebenaran. Jadi Misalnya, bisa ya sebetulnya. Misalnya gini ya, ini benar, itu benar. Ah itu orang kolerik. Ya itu benar sih. Orang phlegmatik mungkin ngomong gitu. Yang sanguin, ya saudara, saudari. Dia muter dulu, tapi akhirnya bilang, memang yang dia ngomong itu benar. Dia nggak mengurangi. Tapi cara penyampaian itu temperamen. Kan gitu. Sehingga temperamental itu mungkin dia jawabnya benar, tapi karena kalau ada temperamen, orang bisa jadi geger, ribut, tapi benar sih sebetulnya. Nah, inilah pentingnya. Jadi tidak ada temperamen mempengaruhi itu. Kan begini Pak, kalau kita berbicara lebih dalam lagi mengenai apa yang ada di bibir dan apa yang ada di hati. Nah, kalau misalnya apa yang kita ucapkan ini membawa damai bagi orang banyak, atau tidak menimbulkan suatu keributan, walaupun itu lain dengan hati kita, kan di dalam pergaulan keseharian hidup kita juga sering kita lakukan, Pak. Nah, itu kan sesuatu yang baik dan tidak salah kan, Pak? Nah, kalau kita bilang baik karena hasilnya kan ya. Kalau gitu Yesus tidak baik, karena dia datang bikin geger agama Yahudi. Sampai akhirnya dia disalibkan. Nah, kan kalau kita bilang gini jadi repot. Sebaliknya, Pilatus baik. Karena dia mengabulkan permintaan penyaliban. Padahal dia tahu Yesusnya nggak salah. Inilah repotnya. Nah, kita ini kan hidup dalam alam sekarang yang disebut demokrasi ya. Suara terbanyak. Ini memang kadang-kadang jadi kacau balau nih. Suara terbanyak sama dengan benar. Padahal misalnya, suara itu bisa dibeli. Suara itu bisa diintimidasi kan. Awas kalau nggak pilih, kamu habis gitu ya. Saya bayar sekian gitu kan. Sehingga menang. Saudara, suara itu bisa tipu media kan. Selalu media. Lalu orang terus ditekan. Nah, rakyat-rakyat yang kurang educated kan ke media. Dengar, oh ya pilih ini nih kan gitu. Hanya dipilih. Gitu kan. Nah, padahal dia nggak tahu nih orang sebetulnya siapa. Jadi itu sudah manipulasi karena media. Nah, inilah yang memang mengerikan. Itu sebab banyak sekali orang-orang menyenangkan yang muncul selalu di media.
tapi kita tahu hidupnya kayak apa. Kan gitu kan. Wah, ini orang nggak begini nih. Kan gitu. Nah, inilah problem ketika kalau itu dibungkus itu adalah gereja. Bungkusan ini bahaya ini. Itu sebab banyak orang kecewa ya. Begitu ngeliat bungkusannya, wah ternyata gereja, wah ternyata, loh emang gereja gitu kenapa you kaget? Wah selalu kan ngomongnya baik, selalu ngomongnya kaget lah dia, shock waktu dia tahu yang benernya. Nah itu satu. Yang kedua, denger yang pahit-pahit, nggak suka kan? Wah kalau gini mah berat, kalau gini nggak suka, dia pergi. Tapi dia tahu itu bener. Lebih bagus ini, karena kita nggak selalu bisa kumpulkan orang seperti yang menjadi kerinduan kita kan. Nah karena kebenaran itu tidak selalu dicintai semua orang. Jadi kalian misalnya kalau belajar bicara antara kata hati yang benar dan mulut yang benar kita ucapkan, siap-siap lu nggak selalu dapat kawan. Tapi begini Pak, kalau kita buka Alkitab, Alkitab kan mengajarkan segala sesuatu mengenai yang tadi Bapak katakan mengenai integritas tadi, apa yang ada di hati harus keluar sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Nah itu kan mengajarkan kepada kita, Pak. Apakah ada cara, misalnya di dalam Alkitab juga mengajarkan kita bagaimana, misalnya saya berhadapan dengan Pak Yuke. Nah, bagaimana saya bisa tahu apa yang keluar dari bibirnya Pak Yuke itu sama dengan apa yang ada di hatinya? Ya. Bagaimana itu cara melihatnya itu, Pak? Iya, cara melihat sih nggak ada, ini dukun nanti jadi paranormal. Tetapi kadangkala, pertama kalau kita diskusi sama orang, makin panjang sebuah diskusi, makin mudah kita bisa mengenali. Tadi di depan ngomongin, wah ini gawat nih orang ini gitu ya. Tapi kalau pendek informasi, ada nggak? Nggak ada. Nah mati kita ini kan. Ada apa nggak ada? Kita nggak tahu. Dia bisa bohong, bisa nggak kan kita. Nah panjang diskusi satu, dari kita perlu mencermati. Yang kedua, di diskusi kita nggak pernah tahu. Akhirnya waktu. Begitu kejadian, dia bilang A ternyata B. Wah, ayam nggak bisa dipegang kan gitu kan. Tapi itu pun perlu waktu gitu kan. Nah karena itu di dalam proses seperti ini perlu hati-hati. Tapi mungkin satu perlu digarisbawahi dulu ya. Beda di hati sama di mulut. Ya, itu tidak sama dengan keinginan hati ya. Tapi kita bicara hati itu yang benar yang kita tahu dalam hati gitu ya. Karena saya khawatir nanti pemirsa pikir, ya memang ini hatiku, padahal salah. Yang di dalam hatinya itu dia ngomong sesuai sih antara omongannya sama hatinya. Tapi dalam konteks salah. Itu gawat juga gitu ya. Kita jadi bicara dalam konteks Bible yang benar, tahu, lakukan. Jangan dikurangi. Nah itulah kesulitan untuk menemukan orang ini asli apa palsu. Nah, menariknya kalau Yesus, Yudas itu lain di mulut, lain di hati ya. Ini jangan dong, kan hartanya Narwastu bisa dijual untuk orang. Hatinya apa kata si Yohanes? Korupsi. Nah, sebetulnya diharap itu mau uang masuk karena dia bendara bisa dia makan. Ya, padahal sebetulnya korupsi. Yesus tahu nggak? Tahu loh. Tapi kenapa dia biarin? Itu pertanyaan menarik ya. Nah itu kebijakan yang kemudian ternyata menarik. Karena memang Yesus tahu bakal nanti dia juga yang akan nyerahin dia. Kan dia bilang, kalian yang kupilih ini 12, satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Mengangkat tumitnya melawan aku. Oh ternyata dia tahu. Jadi contoh menurut Alkitab untuk kita merubah gitu Pak. Apakah seperti suatu resolusi seperti Yosua ketika dia mengadakan pembaruan supaya bahwa dia tantang bangsa Israel seperti dirinya, saya dan keluarga saya mau beribadah kepada Tuhan. Kamu pilih mau beribadah kepada Allah yang di Mesir yang di mana atau beribadah kepada Tuhan Allahmu. Apa harus seperti itu, Pak? Suka atau tidak, hidup adalah sebuah revolusi yang besar. Ya, dan tidak bisa tidak, karena itu adalah perkelahian yang sengit. Nah, karena itu sebetulnya tidak bisa satu kali peristiwa selesaikan. Makanya khotbah tiap minggu itu penting. Jelas, bertanggung jawab, dan betul-betul kebenaran yang tidak didiskon. Kadang-kala kita berkhotbah kita nggak suka juga nih. Karena kita jadi kurang populer nanti. Jangan. Itu selera hati yang dosa itu kan udah datang tuh ya. Yang benar tapi hati yang benar dia bilang, enggak mesti begitu. Dengarkan itu gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan Yosua adalah ditunjukkannya dirinya sebagai apa? Model. Nah, menolong orang lain memang kita harus jadi model. Gimana sih yang sepakat itu kata hati dan tindakan tadi sama mulut tadi ngomong gitu. Itu sejalan tuh gimana ngelihatnya? Oh tuh loh, itu loh. Karena dunia sekarang kan bingung. Yang dilihat semua bunglon istilahnya ya. Nggak jelas warnanya, kadang merah, kuning, hijau, tergantung dah di mana. Di tempat terang, di tempat gelap atau apa. Nah,
Saya pikir ini memang jadi persoalan serius. Karena tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana para pemimpin gereja bisa jadi model. Begini Pak, Apakah ini kita segi usia berpengaruh nggak Pak? Ada orang yang bilang siklus tuh orang dari usia kecil lalu dewasa, nanti waktu tua mirip kecil lagi. Dan Tuhan Yesus kan bilang suruh kita belajar dari anak kecil begitu. Kalau anak kecil itu bukan soal urusan seperti itu. Anak kecil itu lebih ketulusan kan. Tulus. Orang tua kayak anak kecil itu sifat kekanak-kanakannya. Di dalam kasus ini apakah perlu Lain. ketulusan? Karena orang tua jadi kekecil itu kayak kanak-kanak sifatnya. Tapi bukan berarti jadi tulus. Bukan, hati-hati. Lebih wise begitu? Enggak juga. Enggak juga ya? Ya, ketidakberdayaan lah yang membuat semuanya seperti itu. atau begini Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa inilah tantangan kekristenan. Masalah apa yang ada di hati dengan apa yang keluar di mulut kita. Nah kalau begitu Pak, agama lain kan juga mengajarkan hal yang sama Pak. Apa yang ada di dalam hati harus keluar ke mulut. Jadi apa dong yang menjadi kelebihan kalau saya memegang Alkitab ini Pak? Sehingga saya lebih unggul daripada orang-orang yang percaya pada agama-agama yang lain Pak. Ini menarik yang Henry tanya ini, betul. Jadi itulah kita balik dulu ya. Bayangin, semua agama aja ngajar ke orang Kristen belok, kan lucu ya. Masa jadi kacau orang Kristen kan? Satu dulu, semua agama ajarin, setuju sekali. Tapi yang kedua, lalu apa bedanya? Saya suka kalimat Yesus begini. Kalau orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jangan membalas musuhmu misalnya ya. Jadi kalau jangan membalas musuh, kalau tempat lain apa? Gata ganti mata, gigi ganti gigi. Wah udah beda ya. Nah, buatlah kata-kata itu supaya menjadi kata-kata yang bijak dalam hidup kita, yang sesuai dengan Alkitab, sehingga dalam penampilan panggung hidup itu mutunya beda. Ya, ini menarik ya. Sehingga agama ini sama sih yang diomongin, tapi yang diomongin di dalam hati itu sama yang di sini dalam hati ini kualitasnya beda memang. Kualitasnya beda. Sama-sama ngomong kan, sesuai yang di dalam hati. Tapi kualitas yang diomongin tidak beda. Iya, ini menarik ya. Sayang waktu kita ini memang jadi kita mesti sangat belajar Alkitab sungguh-sungguh ya. Iya, memahami sehingga kebenaran itu ada di dalam hati kita ya. Iya. Sahabat pemirsa sekalian, begitu banyak sebetulnya hal-hal yang perlu masih kita gali. Sampai berapa jauh hati kita memiliki hal yang benar sehingga apa yang keluar di mulut kita sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Dan diskusi kita ini sebetulnya masih panjang, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi sebelum akhir semua ini, kita akan kembali kepada Pendeta Bigman Sirait untuk apa Pak yang menjadi hal yang paling penting untuk kita mengatakan apa yang benar yang ada di dalam hati kita dan itu seturut dengan kebenaran Tuhan. Perhatikan selalu, Alkitab bagus. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga engkau mengerti apa kehendak Allah yang berkenan dan yang sempurna. Nah, itulah perubahan sikap hati kita, sehingga hati itulah mengeluarkan, mengucapkan, menyampaikan segala sesuatu yang keluar di mulut. Biarlah yang keluar di mulut itu keluar dari hati yang terus-menerus diperbarui, sehingga seperti kata Henry tadi, punya perbedaan kualifikasi yang sangat jelas dengan yang lainnya. Ya, walaupun sama-sama hati dan kata-kata itu integrated ya, sesuai. Tetapi kualitas yang dikeluarkan itu yang memang berbeda. Ya, sama-sama pabrik memproduksi produknya, tapi produk kita harus berkualitas. Mari kita tutup dalam doa saudara. Kita minta Pak Saud tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman yang hidup. Tuhan tolong dan pimpin kami, ajar kami, untuk kami makin mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam dimensi iman Kristiani ini kami mensyukuri, ini merupakan suatu anugerah bagi kami semua dan pemirsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.